Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan juri yang saya hormati, para penonton yang saya cintai, dapat salam dari Naila. Naila siap untuk beraksi. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat bermuwajahah bil wujuh di majelis yang insyaallah penuh barokah ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul akhir. Hadirin yang saya hormati, tataplah sejenak masa depan. Di pundak siapa kiranya cita-cita luhur bangsa ini akan diemban? Jawabannya jelas, di pundak kitalah generasi muda Islam. Dunia tidak membutuhkan generasi yang hanya pandai mengeluh, tetapi membutuhkan generasi yang menjadikan inspirasi dan menjunjung tinggi akhlak mulia. Inilah saatnya kita membuktikan bahwa label generasi Islam bukan sekedar identitas, tetapi jaminan kualitas moral dan kontribusi nyata. Mengapa di awal pidato saya menyampaikan hal yang demikian? Karena dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato dengan judul Generasi Inspiratif dan Berakhlak Mulia. Hadirin, ada 3 pilar dalam mewujudkan generasi yang inspiratif dan berakhlak mulia. Pilar pertama, inspiratif melalui ilmu dan amal. Generasi inspiratif adalah generasi yang tidak hanya mengamalkan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga mengisi hati dengan ketaatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai derajat orang yang berpengetahuan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Hadirin, ilmu adalah kunci. Ilmu tanpa amal ibarat pohon tak berbuah. Jadi, ilmu yang kita pelajari harus kita jadikan pondasi untuk beramal solih, berinovasi, dan memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat. Pilar kedua, akhlak mulia sebagai identitas utama. Akhlak adalah cerminan keimanan. Apalah artinya prestasi duniawi yang gemilang jika moralitasnya rapuh? Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia ini salah satunya adalah untuk menyempurnakan akhlak.
Beliau bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Artinya, sesungguhnya aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan kesolehan akhlak. Hadis riwayat Bukhari. Akhlak mulia mencakup siddiq, yaitu jujur, amanah dapat dipercaya, fatonah cerdas, dan tabligh dapat menyampaikan kebaikan. Inilah karakter yang harus ada pada diri setiap pemuda Islam. Jadikan perilaku dan akhlak Nabi Muhammad sebagai role model tertinggi kita. Pilar ketiga, kontribusi positif dan rahmatan lil alamin. Generasi yang inspiratif adalah generasi yang dapat menjadikan rahmat bagi seluruh alam. Kita harus berperan aktif, bukan pasif. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Al-ayah. Artinya, kamu dilahirkan adalah untuk menjadikan rahmat bagi semesta alam, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, ini adalah tugas suci kita. Berbuat baiklah dimanapun kalian berada. Jadilah dokter yang berintegritas, insinyur yang amanah, dan seniman yang Islam. Kita telah mendengar bahwa kemuliaan seorang muslim terletak pada ilmu yang diamalkan dan akhlak yang dijaga. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mewujudkan diri sebagai generasi pembelajar, generasi pengamal, dan generasi pelopor. Jadikan tangan kita tangan-tangan yang memberi, lisan kita lisan-lisan yang menyejukkan, dan hati kita hati yang penuh cinta dan kasih. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, karena sejatinya kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.